Assalamualaikum, jumpa lagi guys, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Kampar. Dari 250 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar saat ini, itu akan mengadakan pilkades sebanyak 102 desa, di mana insya Allah pilkades serentak di Kabupaten Kampar ini akan berlangsung pada tanggal 17 November 2021 yang akan datang. Nah, tentu kita ingin tahu ya, sejauh mana sih peranan ataupun partisipasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kampar dan Bawaslu Kabupaten Kampar pada pilkades serentak yang akan berlangsung di 102 desa pada tanggal 21 November 2021 yang akan datang. Nah, walaupun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, tugas wewenang KPU dan Bawaslu itu hanya pada pemilu dan pemilihan kepala daerah, pilgub ataupun pemilihan bupati, wali kota. Namun sebagai lembaga profesional di bidang kepemiluan, kita KPU dan Bawaslu siap memberikan informasi ataupun pencerahan kepada masyarakat tentang pilkades ini. Yuk kita berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Kampar, Ibu Maria Ribeni, dan Pak Andi ya, Divisi Data KPU Kabupaten Kampar. Ngeplok. Halo guys, saat ini kita sedang berada di Radio Suara Kampar ya, merupakan radio milik Pemda Kabupaten Kampar. Nah, jadi kita setelah on air tentang data pemilih berkelanjutan dan pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 102 desa yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, saat ini ada Ibu Ketua KPU Kabupaten Kampar, Ibu Maria Ribeni. Halo Bu Ketua. Iya, Pak Andi, Komisioner Bawaslu KPU Kabupaten Kampar ya, itu Pak Nasrul dan itu Mbak Vivi. Ingin sedikit bertanya nih ke Ibu Ketua dulu lah terkait pilkades di 102 desa di Kabupaten Kampar ini. Gimana nih peranan KPU nih Bu Kades? Sejauh mana kita dapat berperan? Ya, silakan duduk. Peranan KPU nih, Bu Wit, kita hanya sebagai supporting kawan-kawan ya, mendukung kawan-kawan di desa masing-masing. Intinya jika kawan-kawan membutuhkan bantuan atau diskusi atau paling meminjam logistik ya dengan DPT tahun 2019, karena ini memang data yang juga kita publikasikan. Nah, jadi ini jika kawan-kawan membutuhkan DPT tahun 2019, silahkan bersurat secara resmi ke KPU. Namun kita dengan pihak PMD sebenarnya akan mengadakan MOU untuk data pemilih tetap tahun 2019 ini dan perihal peminjaman logistik kotak suara dan bilik suara untuk kebutuhan kawan-kawan di pemilihan serentak kepala desa ini khususnya di Kabupaten Kampar. Oke, terima kasih Bu Ketua KPU yang cantik ya. Hari ini sangat cerah sekali. Nah, kita beralih ke Pak Andi ya. Pak Andi Putra ini beliau adalah Divisi Informasi dan Data ya Pak ya. Jadi itu oh ya itu. Jadi bagaimana nih Pak terkait data di KPU, apakah bisa dipakai juga untuk pilkades ini Pak? Mohon Pak informasinya. Ya, terima kasih Bu Itra. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Ketua KPU Republik Indonesia bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pilkades serentak di wilayah masing-masing, KPU diberikan untuk kewenangan dalam mendukung kegiatan tersebut, terutama
dalam Ngeplok. Halo guys, saat ini kita sedang berada di Radio Suara Kampar ya, merupakan radio milik Pemda Kabupaten Kampar. Nah, jadi kita setelah on air tentang data pemilih berkelanjutan dan pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 102 desa yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, saat ini ada Ibu Ketua KPU Kabupaten Kampar, Ibu Maria Haribeni. Halo Bu Ketua. Iya, Pak Andi, Komisioner Bawaslu KPU Kabupaten Kampar ya, itu Pak Nasrul dan itu Mbak Vivi. Ingin sedikit bertanya nih ke Ibu Ketua dulu lah terkait pilkades di 102 desa di Kabupaten Kampar ini, gimana nih peranan KPU nih Bu Kades? Sejauh mana kita dapat berperan? Ya, silakan duduk. Peranan KPU nih, Bu Wit, kita hanya sebagai ini ya, sebagai supporting kawan-kawan ya, mendukung kawan-kawan di desa masing-masing. Intinya jika kawan-kawan membutuhkan bantuan atau diskusi atau paling meminjam logistik ya dengan DPT tahun 2019, karena ini memang data yang juga kita publikasikan. Nah, jadi ini jika kawan-kawan membutuhkan DPT tahun 2019, silahkan bersurat secara resmi ke KPU. Namun kita dengan pihak PMD sebenarnya akan mengadakan MOU untuk data pemilih tetap tahun 2019 ini dan perihal peminjaman logistik kotak suara dan bilik suara untuk kebutuhan kawan-kawan di pemilihan serentak kepala desa ini khususnya di Kabupaten Kampar. Oke, terima kasih Bu Ketua KPU yang cantik ya. Hari ini sangat cerah sekali. Nah, kita beralih ke Pak Andi ya. Pak Andi Putra ini beliau adalah Divisi Informasi dan Data ya Pak ya. Jadi itu oh ya itu. Jadi bagaimana nih Pak terkait data di KPU, apakah bisa dipakai juga untuk pilkades ini Pak? Mohon Pak informasinya. Ya, terima kasih Bu Itra. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Ketua KPU Republik Indonesia bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pilkades serentak di wilayah masing-masing, KPU diberikan